Para peserta webinar, ada baiknya juga sebelum memulai acara kuliah umum pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya yaitu pembukaan oleh Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi, Bapak Insinyur Johan Effendi, SMSI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Rektor Universitas Pamulang yang diwakili oleh Bapak istilahnya Purek ya, Purek 3, ya, pembantu rektor wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan. Yang saya hormati Bapak narasumber ini Bapak Dr. Firman Turmantara, anggota BPKN RI, juga Ibu Dr. Eli Rusina, beliau narasumber yang akan mendampingi Pak Firman. Selamat datang Bu Eli, beliau adalah dosen Unpas. Para mahasiswa yang terlibat dalam kuliah umum BPKN RI yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama tentu kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan berkah rahmat beliau jualah pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka dalam rangka kuliah umum BPKN di Universitas Pamulang. Dan selanjutnya tentu kita berharap kegiatan kita ini bisa lancar dan sukses sampai akhirnya. Bapak Ibu yang saya hormati, BPKN berdasarkan Undang Nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen mempunyai fungsi utama dalam hal ini adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan konsumen kepada masyarakat secara luas di Indonesia. Nah, di dalam menunjang fungsi tersebut, BPKN dalam hal ini juga melakukan beberapa edukasi jadi menunjang fungsi untuk mendapatkan perkembangan tentang perlindungan konsumen di masyarakat dan kemudian memberikan saran dengan mengolah hasil-hasil yang data input yang kita dapat dari masyarakat. Kemudian saran tersebut atau pertimbangan tersebut akan kita sampaikan kepada pemerintah dalam rangka tetap memberikan perlindungan konsumen kepada masyarakat secara luas. Pak Wakil Rektor yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya banggakan, perlindungan konsumen dalam Undang-Undang PK ini adalah segala bentuk upaya yang menjamin adanya kepastian hukum terhadap berlanjutnya, berkembangnya, tumbuhnya perlindungan konsumen di tengah-tengah masyarakat. Nah, sehingga pemerintah dalam hal ini mendorong stakeholder, banyak pihak untuk selalu berpihak kepada konsumen. Karena konsumen di Indonesia ini setara dengan jumlah penduduk. Jadi artinya kalau jumlah penduduk kita sekarang 270 juta jiwa, sebanyak itu juga konsumennya. Nah, sehingga sikap keberpihakan ini
tidak bisa kita harapkan hanya datang dari pemerintah. Jadi dari semua stakeholder yang ada di Indonesia. Nah, jadi itu. Nah, pagi ini kami sebenarnya melalui kuliah umum, tapi visi misinya adalah mengembangkan atau meningkatkan jejaring BPKN. Memang memberikan kuliah umum Bapak Ibu yang terkait di sini, siswa, teman-teman mahasiswa, untuk memberikan keberpihakan yang jelas kepada konsumen. Nah, karena nanti kita mengharapkan dengan banyaknya pihak yang berada di sisi perlindungan konsumen, ini akan terjadi kenaikan keberdayaan indeks konsumen. Nah, konsumen cerdas, konsumen berdaya nanti akan bisa tercapai. Nah, itu kira-kira visi misi BPKN dalam publikasi edukasi, khususnya edukasi dalam bentuk kuliah umum pada pagi hari ini. Jadi kami mengembangkan jejaring, kemudian kami mengajak segenap Sivitas Akademi Unpam, khususnya Pak dosen mahasiswa, untuk ikut sama-sama memberikan warna keberpihakan kita kepada konsumen. Jadi kita tahu tadi sebagian besar penduduk Indonesia itu adalah semuanya konsumen, tapi sebagian besar dari adalah konsumen yang mungkin belum di tingkat berdaya. Jadi artinya masih ada kekuasaan atau kewenangan di atas itu yang menghalangi konsumen untuk mencapai hak-haknya yang seharusnya itu harus ada, harus terrealisasi seperti apa yang disampaikan oleh Undang-Undang PK. Nah, sehingga dengan kita berjejaring ini, dengan kita melakukan kuliah umum ini, pemahaman akan perlindungan konsumen diketahui oleh banyak pihak. Nah, jadi nanti para mahasiswa, Bapak Ibu dosen juga bisa melihat misalnya kalau ada kejadian yang merugikan konsumen, ini tentu akan sama-sama kita sampaikan kepada pihak yang punya kewenangan untuk melakukan penindakan dan sekaligus menertibkan pelaku-pelaku usaha. Mungkin pelaku usaha itu bisa produsen, bisa juga di tingkat distributor, distribusi yang melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan konsumen. Sehingga kita harapkan tanggung jawab perlindungan konsumen di Indonesia itu bukan hanya ada di pemerintah. Kalau menurut Undang-Undang PK itu lembaga yang punya kewenangan sebagai koordinator perlindungan konsumen adalah Menteri Perdagangan. Dalam hal ini kami mungkin bagian dari itu. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dalam sambutan pembukaan ini. Jadi sekali lagi kami dari PPKN berharap dengan adanya kuliah umum edukasi ke teman-teman mahasiswa ini, kita akan mencapai konsumen yang cerdas, kritis, dan berperan aktif dalam menyuarakan hak-hak konsumen. Jadi kita setara dengan ada Pamio yang mengatakan bahwa misalnya konsumen itu ada pembeli ya sama dengan konsumen adalah raja. Itu kadang-kadang hanya retorika saja. Nah, kita harapkan tidak harus menjadi raja, tapi setara dengan pelaku usaha yang melayani konsumen. Kalau kita lihat
kebanyakan kasus-kasus yang terjadi di perlindungan konsumen, seolah-olah konsumen itu menjadi subordinat dari pelaku usaha, apakah itu produsen maupun distribusi, di level distribusi. Jadi misalnya di sektor jasa kita banyak lihat bahwa di klausula baku misalnya, di situ kelihatan bahwa di sektor perbankan, di properti misalnya, konsumen harus tanda tangan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat oleh pelaku usaha. Nah, di sisi lain tidak ada pilihan karena kadang-kadang entah karena ketidaktahuan atau memang ada faktor lain yang menyebabkan itu terjadi. Nah, ke depan kami dari BPKN mengharapkan kita bergandeng tangan, berjejaring untuk mulai mengurangi hal-hal yang tidak ada keberpihakannya kepada konsumen. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kuliah umum yang kita lakukan pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu yang didapat oleh teman-teman mahasiswa juga bisa menjadi bekal tambahan untuk ke depan setelah selesai mungkin dari perguruan tinggi ini. Akhir kata, mohon maaf sekiranya dalam penyampaian saya pada pagi ini ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutannya yang dapat disampaikan Bapak Johan Effendi selaku Ketua Komisioner. Baik, selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Dr. Muhammad Wildan, SSMA selaku Wakil Rektor 3 Universitas Pamulang. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa ahlus sidqi wal wafa. Yang sama-sama kita hormati Bapak Johan Effendi selaku dari pihak BPKN RI serta narasumber yang berbahagia. Yang pertama yaitu Bapak Dr. Firman Durmantara Indi Praja dari anggota BPKN serta Ibu Dr. Eli Ruslina dari dosen Pascasarjana Universitas Pasundan. Yang pertama, melalui kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu walaupun secara tatap daring, namun tidak mengurangi esensi dari pertemuan kita yang diselenggarakan pada pagi hari ini adalah bentuk kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia industri kalau boleh dikatakan. Kenapa demikian? Karena setelah kami menerima undangan untuk diselenggarakan di Unpam pun secara daring, maka saya terpikir bahwa mahasiswa yang kami kirim ini adalah secara teoritis tentang hukum, tentang keekonomian. Karena mahasiswa yang ada di hadapan Bapak Ibu ini adalah mahasiswa dari Fakultas Hukum serta mahasiswa dari program studi manajemen. Artinya secara teoritis mereka sudah pas untuk mengikuti ini. Kegiatan-kegiatan semacam ini kami sangat berterima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada sahabat-sahabat dari Badan Perlindungan Konsumen. Semoga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik untuk di masa yang akan datang. Artinya kami sangat berharap ini adalah bukan kegiatan pertama, tapi kegiatan untuk dilakukan kegiatan-kegiatan berikutnya. Kenapa? Karena sebetulnya kalau tidak dalam kondisi pandemi COVID-19, Bapak Ibu mungkin bisa berinteraksi langsung dengan mahasiswa kami, bahkan bisa melihat adanya kawasan Teknopark yang ada di Universitas Pamulang,
bahwa salah satu misi Unpam, penyelenggaraan Unpam itu adalah lebih ke arah entrepreneurship-nya, artinya kewirausahaannya. Karena sebagian besar, kalau boleh dipersentasekan, 95% mahasiswa kami yang totalnya lebih dari 80.000 mahasiswa itu sebetulnya berbasis kewirausahaan. Artinya mereka itu sudah tidak memiliki ketergantungan dengan orang tuanya, keluarganya. Artinya mereka sudah mandiri, bahkan sudah bisa membiayai kuliahnya sendiri. Itulah yang membedakan antara Universitas Pamulang dengan kampus-kampus lainnya. Artinya kalau Unpam berdikari itu sudah terimplementasi dengan baik di situ. Oleh karenanya sangat tepat nanti saya berharap kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini agar mengikuti dengan sebaik-baiknya. Karena lebih-lebih kita berada pada masa pandemi COVID-19 ini, perlindungan hukum bagi konsumen di era digital ini sangat-sangat perlu kita sikapi secara baik begitu. Bahkan kepada teman-teman mahasiswa yang kebetulan mengikuti kegiatan ini, agar melahirkan suatu output, yaitu tulisan, atau berupa kalau bisa nanti skripsi kalau bisa, atau tugas akhir, bagaimana nanti yang hukum mengkaji dari aspek legalitas hukum dari apa yang disebutkan oleh Pak Johan Effendi tadi tentang aspek hukumnya, kemudian dari manajemennya, dari aspek keekonomiannya. Saya kira kolaborasi inilah menjadi hal yang sangat positif gitu. Oleh karenanya, saya atas nama institusi menyampaikan permohonan maaf dari Pak Rektor karena beliau ada kegiatan di luar daerah pada pagi hari ini. Sedianya beliau yang akan menyampaikan karena beliau ada kegiatan di Cirebon. Oleh karenanya, beliau tidak sempat bergabung bersama kita. Oleh karenanya, sekali lagi, terima kasih Pak Johan yang telah memilih Unpam untuk kegiatan-kegiatan akademik, kolaborasi dunia industri dan dunia pendidikan yang ini. Oleh karenanya demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila qawmi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Wildan selaku Wakil Rektor 3 Universitas Pamulang. Acara selanjutnya memasuki acara inti, pemaparan narasumber pertama kita yang akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Untung Susiasi SHMH. Namun perlu disampaikan bahwa beliau lahir di Brebes 5 Agustus 1965, pendidikan terakhir Magister Hukum IBLAM Jakarta, dan saat ini jabatan beliau adalah advokat anggota BPSK Kota Bekasi sejak tahun 2014 sampai saat ini. Beliau juga adalah pengurus Perhimpunan BPSK se-Jawa Barat. Tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya selaku moderator. Kepada yang terhormat Bapak, halo, bisa dengar Mbak? Iya. Ya, kepada yang terhormat Bapak Ketua BPKN, kepada yang terhormat Bapak Wakil Rektor Universitas Pamulang, terima kasih. Ya, di sini kami akan memaparkan tentang biodata dari narasumber yang akan disampaikan dalam acara webinar pagi ini, yaitu dengan tema perlindungan hukum bagi konsumen di era digital dan dalam pandemi COVID-19. Yaitu narasumber yang pertama yaitu Bapak Dr. Firman Turmantara Edi Praja. Beliau lahir di Bandung tanggal 16 Februari 1959 dan telah menempuh pendidikan S1 di Universitas Parahyangan
S2 di STIA Bagasasi, dan dilanjutkan dengan S3 juga dilakukan atau di Universitas Parahyangan yang mendapatkan gelar Doktor Ilmu Politik Hukum. Beliau juga aktif dalam berorganisasi seperti menjadi Ketua LPKSM, Suara Konsumen Nusantara dari tahun 2004 sampai dengan sekarang, sebagai Wakil Ketua BPSK Kabupaten Bandung dari tahun 2006 sampai sekarang, Ketua Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia KLKI Jabar dan Banten dari tahun 2007 sampai dengan sekarang, Ketua Asosiasi BPSK Jawa Barat dari tahun 2019 sampai sekarang. Beliau juga sebagai Ketua Ikatan Sarjana Hukum Perlindungan Konsumen. Selain itu, beliau menjadi narasumber tetap pada pendidikan kekhususan profesi advokat PKPA Pradi Kota Bandung dan diklat kekhususan profesi advokat DKPA KAI Jabar dengan hukum acara penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Di samping itu, beliau juga menulis buku tentang hukum perlindungan konsumen atau filosofi perlindungan konsumen dalam perspektif politik hukum negara kesejahteraan. Penerbit Instans Ubister Malang 2016. Demikian sedikit biografi singkat dari narasumber kita, Bapak Dr. Firman Turmantara Edi Praja. Untuk selanjutnya yaitu Bapak Firmannya sudah hadir, kami teruskan. Ya, sudah. Ya, terima kasih. Moderator. Ya. Untuk yang kedua yaitu pembicara kedua, Ibu Eli Ruslina. Pendidikan terakhir, Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tempat bekerja di Universitas Pasundan, jabatan akademik Rektor Kepala. Publikasi yaitu buku dan jurnal dasar perekonomian Indonesia dalam penyimpangan mandat Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Makna pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembangunan hukum ekonomi Indonesia. Selamat pagi, Bu narasumber. Sudah hadir di tengah-tengah kita. Sudah, selamat pagi, Ibu. Untuk acara selanjutnya yaitu langsung bahwa acara pada pagi ini yaitu dengan tema mohon maaf. Acara akan disampaikan oleh narasumber pertama yaitu Bapak Firman Turmantara. Aku biar bisa lihat teman-teman aku di mana sih? Iya. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, baik Ibu moderator, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian,
Selamat berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Wildan sebagai Wakil Rektor Universitas Pamulang yang telah hadir di tengah-tengah kita di dalam acara webinar ini. Juga saya sampaikan terima kasih atas hadirnya Bapak Johan Effendi sebagai Ketua Komisi 2 bidang komunikasi dan edukasi. Juga Bapak Ibu komisioner yang lain ya yang telah hadir di tengah-tengah kita, ada Ibu Renti, Pak Heru ya yang saya lihat baru 2 orang ya. Mungkin nanti akan menyusul. Juga saya melihat ya, selamat pagi Pak Heru. Pagi Pak, Ya. pagi Bapak Ibu semua, teman-teman di UNPAM. Ya, dan juga saya melihat di sini ada Pak Daryatmo ya. Pak Dar, selamat pagi dari YLKI. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya akan mulai. Namun sebelumnya saya minta informasi kira-kira diberi waktu berapa lama untuk menyampaikan presentasi ini? Ya, waktunya 3 menit Pak. Mohon maaf tadi kami lupa menyampaikan di awal bahwa ketentuannya setiap peserta mengajukan pertanyaan dengan waktu 3 menit Pak. Terima kasih. Kalau pembicara sendiri berapa menit? Diberi waktu. Kalau pembicara berapa menit Mbak Esmi? Kalau untuk pembicara 15 30 ya, Mbak? 30 menit. Ya. 30 menit. 20 apa 30 menit? 20 sampai 30 menit. Kalau di Rotman itu 12 menit Ibu, kalau tidak salah saya dikirimin untuk pemateri 12 menit. 12 menit. Penyampaian 12. Tapi di sini nggak dijelasin. Baik. Ada susunan acara Pak Firman. Oke. Baik, mohon 2 menit sebelum berakhir saya kasih tahu Bu moderator ya. Ya, baik Pak. Supaya saya ancang-ancang untuk mempercepat materi yang disampaikan. Baik Pak. Baik, saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang saya hormati dan Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam acara webinar ini atas kerjasama BPKN dengan Universitas Pamulang. Berbicara tentang perlindungan konsumen, tentunya kita ada sebagian masyarakat yang masih mempertanyakan siapa itu konsumen. Ya. Sampai detik ini pun saya masih mempelajari mengenai ilmu tentang perlindungan konsumen. Ya. Meskipun kalau boleh lihat catatan ke belakang, saya sudah mulai mempelajari rancangan Undang-Undang 899 itu mulai tahun 97 ya, 97-98 lah sebelum undang-undang ini dilahirkan. Ya. Jadi menurut sejarahnya Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, Undang-Undang nomor 8 tahun 99 ini itu disepakati oleh bangsa Indonesia secara resmi bahwa tanggal 20 April itu kita sudah memiliki sebuah undang-undang yang memang diharapkan dan dicita-citakan oleh seluruh bangsa di dunia, ya, seluruh warga dunia, ya, termasuk warga negara Indonesia. Nah, untuk di Indonesia sendiri, mohon izin saya sedikit setback ke belakang melihat sejarah ya lahirnya Undang-Undang 899. Itu para akademisi dan YLKI telah membuat sebuah konsep rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen 28 tahun sebelumnya, ya. Jadi pada masa pemerintahan Orde Baru itu sudah ada konsep rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi sekitar sudah 28 tahun konsep undang-undang ini disiapkan. Cuma barangkali pada saat itu belum ada political will dari pihak pemerintah saat itu yang memperhatikan konsumen, ya.
Sehingga ketika berganti pemerintahan pada zaman B.J. Habibie ya, lahirlah undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 yang ditandatangani tanggal 20 April ya, tanggal 20 April 1999 dan diberlakukan 1 tahun kemudian 2020. Nah, pertanyaan kemudian kenapa konsumen perlu dilindungi? Nah, ini pertanyaan dasar ya. Saya juga mengkaji di dalam buku saya tentang filosofi perlindungan konsumen ya. Kita tahu persis bahwa mungkin nanti Bu Eli bisa memberikan secara makro, karena perlindungan konsumen adalah bagian dari perdagangan dan substansi dari perdagangan itu adalah merupakan intisari dari perekonomian sebuah negara. Nah, nanti berbicara panjang lebar tentang perekonomian dan kaitannya dengan perlindungan konsumen nanti bagian Bu Eli. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, bahwa tadi sudah saya singgung sedikit bahwa ekonomi itu substansinya adalah perdagangan ya. Intisarinya atau rohnya adalah perdagangan. Nah, sedangkan di dalam ekonomi sendiri pelaku ekonomi itu ada 2 ya. Jadi pelaku usaha dan konsumen. Nah, sedangkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 pelaku ekonomi itu hanya dicantumkan ada 3 ya. Hanya 3, BUMN, swasta dan koperasi. Nah, Undang-Undang Dasar 45 sendiri itu tidak mencantumkan secara eksplisit siapa itu konsumen. Jadi belum kita melihat ada kata konsumen di dalam Undang-Undang Dasar 45. Kemudian baru selanjutnya di GBHN ya, di GBHN juga kebanyakan redaksinya dari GBHN pertama sampai GBHN terakhir itu konsumen, istilah konsumen itu kalau tidak salah GBHN yang terakhir ya, kelima dan keenam kalau tidak salah. Tapi kebanyakan konsumen itu disamakan dengan rakyat. Nah, saya ingin berbicara kalau demikian siapa itu konsumen. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 pasal 1 angka 2 ya, poin 2 yang dimaksud dengan konsumen itu adalah setiap orang, di sini ada ya, di sini ada pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Nah, ini saudara-saudara sekalian, setelah webinar ini diharapkan saudara-saudara sekalian sebagai mahasiswa saya pikir penting untuk memiliki undang-undang perlindungan konsumen, apalagi tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Rektor ya, Pak Dr. Wildan ya, bahwa peserta dari webinar ini terdiri dari 2 fakultas ya, Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi atau lebih tepatnya program manajemen. Nah, ini saya pikir penting bagi saudara-saudara mahasiswa memiliki atau membaca Undang-Undang Nomor 8 tahun 99, tinggal mendownload aja di internet ya. Karena kita semua adalah konsumen. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat dari definisi konsumen ya, jadi di sini saya koreksi, bukan definisi perlindungan konsumen ya, tapi definisi konsumen. Nah, definisi perlindungan konsumen ada di bawahnya ya. Ya, ada di bawahnya segala upaya yang menjamin dan seterusnya. Itu definisi perlindungan konsumen. Kalau yang ini setiap orang itu adalah definisi konsumen. Nah, ini salah ketik mungkin ya yang di sekretariat ya. Nanti mohon dikoreksi lagi, diperbaiki. Nah, kalau kita implementasikan, kita jabarkan lebih luas, siapa itu konsumen? Konsumen itu adalah setiap orang, mulai dari jabang bayi ya, dari jabang bayi setelah ada 40 hari ya, kemudian sampai manula ya, sampai manula. Jadi setiap orang itu adalah konsumen, termasuk pejabat tinggi ya, kemudian orang tidak mampu ya, gelandangan dan seterusnya. Karena definisi dari konsumen sendiri itu bukan hanya sebatas pembeli, tapi di sini bisa
saudara-saudara baca, ini adalah setiap orang pemakai atau pengguna, ya, pemakai atau pengguna barang dan atau jasa. Jadi tidak hanya sebatas sebagai pembeli. Nah, ini perlu dipahami saudara-saudara sekalian. Barangkali nanti juga ada yang tadi saya disampaikan, mungkin di antara kalian ada yang ingin menyusun skripsi tentang perlindungan konsumen. Nah, jadi setiap orang, bahkan setiap manusia itu lebih dari satu barang dan jasa yang dikonsumsinya. Jadi setiap orang sebagai konsumen itu mengkonsumsi lebih dari satu barang dan atau jasa. Ya, sebut saja kita memakai pakaian, ya, kita ada di perumahan misalnya, ya, kemudian kita punya handphone, kita punya kendaraan dan seterusnya. Jadi setiap orang itu menggunakan lebih dari satu, ya, lebih dari satu produk. Ya. Nah, ini tentunya betapa pentingnya kalau demikian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, ya. Termasuk juga pelaku usaha, di satu sisi dia memproduksi sebuah produk, tapi di sisi lain sebut saja misalnya pelaku usaha makanan, ya, makanan atau pelaku usaha roti misalnya. Tapi di sisi lain dia juga sebagai konsumen listrik, ya, sebagai konsumen handphone, sebagai konsumen leasing misalnya, mencicil kendaraan misalnya, dan seterusnya. Jadi dengan demikian bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 ini berlaku untuk setiap orang, ya, untuk setiap orang. Bahkan di dalam kenyataannya bukan hanya manusia, ya, bukan hanya manusia konsumen itu, juga badan usaha, ya. Sebut saja pada saat pandemi ini begitu banyaknya yang laporan kepada kami, ya, kepada konsumen, ya, itu pengaduan dari UMKM, ya, pengaduan dari UMKM ketika UMKM ini terdampak pandemi, sehingga pendapatannya menurun. Bahkan ada beberapa ingin meminta masuk. Mohon izin Pak Firman, suaranya tidak ada, Pak. Suaranya. Ya, halo? Sudah terdengar, Pak? Sudah. Wah. Baik. Tadi sampai mana ya? Saya ketinggalan. Di masa pandemi banyak dari UMKM yang mengeluhkan tentang. Oh ya. Baik. Ya. Jadi kalau kita lihat dari definisi, ya, kita melihat dari definisi, faktanya bahwa konsumen itu bukan hanya orang, ya, tapi juga badan usaha atau juga badan hukum, ya. Salah satu bukti bahwa pada saat pandemi ini cukup banyak UMKM yang kolaps, ya, atau bangkrut karena pesanannya atau produksinya berkurang, ya, bahkan ada yang tutup sama sekali. Nah, ini tentunya bagi UMKM ini yang bukan manusia, ya, sebagai subjek hukum bukan manusia, ya, itu dikatakan juga sebagai konsumen sektor jasa keuangan ketika dia menjadi nasabah sebuah lembaga perbankan misalnya, atau lembaga keuangan, atau lembaga pembiayaan, leasing. Nah, jadi dengan kata lain, ini saudara-saudara sekalian, ya, bisa dipahami bahwa begitu pentingnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan setiap orang, ya, kalau kita mengacu kepada pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jabang bayi pun bisa dianggap sebagai subjek hukum dan bisa dianggap sebagai konsumen, ya. Dan selanjutnya, kalau kita lihat dari subjek hukum itu ada 2, manusia dan badan hukum, ya, termasuk juga konsumen, ya. Itu secara umum kita bisa melihat definisi konsumen seperti itu, dan kita lihat putusan Mahkamah Agung, ya, ada beberapa saya inventarisir bahwa
bukan hanya manusia saja sebagai konsumen, tapi juga badan usaha. Sebut saja misalnya ada beberapa perusahaan garment yang menggugat PLN, ya. Jadi perusahaan garment di sini sebagai konsumen listrik, ya, menggugat PLN karena adanya malpraktek, ya, mal administrasi, ya, pelayanan yang tidak sesungguhnya, tidak sebenarnya. Nah, kemudian saya juga ingin membahas tentang apa itu pelaku usaha. 3 menit lagi ya, Pak. Usaha. Dipersingkat waktu 3 menit Oke, lagi. baik. Ya, terima kasih diingatkan. Jadi saudara-saudara sekalian, saya hanya ingin menjelaskan dasar-dasarnya saja, ya. Nanti silakan kalau memerlukan mungkin bisa di-share melalui Universitas Pamulang, ya, materi ini. Nah, jadi yang lebih utama sekarang sesuai dengan topik webinar ini adalah perlindungan hukum bagi konsumen di dalam era digital, ya, dan masa pandemi. Nah, seperti diketahui bahwa pada saat ini cukup banyak sektor-sektor usaha yang berbasis digital. Nah, ini tentunya belum terakomodir sepenuhnya oleh regulasi kita, ya, karena pada saat tahun 99 pada saat dibentuknya atau diterbitkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum terpikirkan adanya praktek usaha perdagangan lewat internet, kemudian transportasi lewat internet dan seterusnya, ya. Nah, sehingga tidak heran ketika terjadi sekarang, ya, banyak hal-hal yang belum akomodir oleh peraturan perundang-undangan, ya. Sebut saja misalnya ojek online, ya, roda 2 itu belum terakomodir di dalam peraturan perundang-undangan, ya. Sebut saja bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 tentang angkutan lalu lintas angkutan jalan, itu roda 2 itu bukan sebagai angkutan umum, ya. Bahkan di negara-negara Singapura, Malaysia dan seterusnya itu roda 2 tidak boleh dijadikan angkutan umum. Nah, di kita karena tuntutan kepentingan masyarakat diberlakukan juga. Nah, ini PR barangkali untuk kita semua, ya, agar hal-hal yang berkaitan dengan transaksi ekonomi termasuk yang berbasis digital, terutama saat pandemi ini di mana kita dijaga jarak, kemudian bekerja di rumah dan seterusnya, ya. Ini sangat penting sekali, sangat memerlukan adanya komunikasi lewat digital. Saya kira untuk stimulus, ya, untuk prolog dari webinar ini saya cukupkan sekian, ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa dikembangkan dalam tanya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Firman yang telah memaparkan hukum bagi konsumen di era digital. Kami beri kesempatan kepada penanya yaitu dengan waktu 3 menit. Kami persilahkan. Boleh, Bu, bertanya? Boleh bertanya, Bu? Dari peserta, kami persilahkan. Iya, izin, Bu, moderator. Suaranya kurang. Izin bertanya, Bu, moderator. Ya, silakan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya volume suaranya bisa dibesarkan? Aduh, gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Terkait dengan materi yang baru disampaikan oleh pemateri yang pertama tentang masalah perlindungan konsumen, Pak, ya. Nah,
seperti yang kita ketahui saat ini, apalagi di tengah pandemik seperti ini kan banyak sekali transaksi-transaksi yang sifatnya online gitu. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak bahwa belum adanya kejelasan regulasi untuk mengatasi terkait masalah yang sifatnya online. Nah, lalu di sini yang ingin saya tanyakan adalah peran pemerintah untuk meminimalisir supaya dalam transaksi online ini tidak terjadi begitu besar. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah itu seperti apa sih, Pak? Jangan sampai transaksi online ini justru menjadi peluang bagi oknum-oknum yang memang ingin berniat melakukan suatu kejahatan gitu. Nah, sebagai perlindungan hukum buat masyarakat, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ataupun apakah sudah ada cara tersendiri yang dilakukan oleh pemerintah sebagai payung hukum untuk masyarakat supaya kedepannya tidak lagi terjadi yang namanya penipuan yang sifatnya terlalu besar gitu loh, Pak. Kira-kira begitu tuh, Pak, pertanyaannya. Ya. Terima kasih, silakan. Gimana, apa mau ditampung dulu Bu Moderator atau Silakan langsung kalau bisa langsung dijawab saja, Pak. Ya, baik. Baik, Pak Jamaludin ya, kalau tidak salah, Saudara Ya, Jamaludin. Ini dosen atau mahasiswa? Dosen, Pak, dosen. Wah, iya. Baik, Bapak Jamaludin, karena kalau mahasiswa saya akan sebut namanya saja karena mungkin kebanyakan belum nikah gitu ya, belum berumah tangga. Kalau dosen ya pasti saya akan sebut Bapak gitu. Ya baik Pak Jamaludin ya. Seperti diketahui bahwa transaksi elektronik kita sudah memiliki dasar hukumnya ya. Jadi yang saya sampaikan tadi itu adalah bagaimana di dalam implementasi. Kalau kita melihat dari sisi regulasi, saya pikir ini sudah cukup meskipun belum sempurna ya. Jadi kalimatnya belum sudah cukup tapi belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Karena ini kita baru menerapkan regulasi yang relatif baru di mana fenomena transaksi elektronik ini juga relatif baru. Nah, sebut saja kita melihat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan ya. Tentang perdagangan kalau nggak salah pasal 66 atau 65. Di situ ada klausul atau ada pasal, bunyi pasalnya adalah bahwa perdagangan secara elektronik itu akan diatur oleh PP ya, oleh PP, peraturan pemerintah. Itu tahun 2014 Pak Jamaludin ya. Jadi amanat Undang-Undang Nomor 7 tentang perdagangan 2014 itu sudah diamanatkan. Nah, karena mungkin para pembuat PP ini peraturan pemerintah ini baru sempat membuat PP-nya tahun 2000 ya, maka PP itu baru lahir tahun 2000 ya, kalau tidak salah 2000 apa 2019, yaitu PP 70 apa 80 ya, tentang perdagangan elektronik e-commerce ya. Jadi sebetulnya sudah ada Pak Jamaludin ya, itu sudah ada. Cuma dalam implementasinya kita masih banyak kesulitan. Nah, beberapa bulan yang lalu ya, 3 bulan 4 bulan yang lalu saya kebetulan diminta oleh rekan saya, kebetulan ada di sini, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sukabumi. Jadi saat itu saya diminta sebagai ahli ya, keterangan ahli di dalam sidang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sukabumi. Nah, di situ kasusnya adalah seorang nasabah ya, seorang konsumen jasa keuangan itu rekeningnya ada diberitahukan bahwa rekeningnya berkurang ya, berkurang. Setelah dicek ke bank tertentu itu ternyata sudah disampaikan kepada Traveloka atau apa ya, marketplace seperti itu. Nah, dengan alasan katanya si konsumen ini membeli lipstik seharga 35 atau 32 juta. Ya, mungkin nanti bisa di itu ya, kebetulan ini ada Wakil Ketua BPSK Kabupaten Sukabumi yang juga hadir dalam webinar ini. Nah, jadi sementara konsumen tidak merasa membeli lewat
lewat e-commerce ya, lipstick yang seharga 35 juta itu, dan tidak ada menurut konsumen dan menurut ibu-ibu katanya lipstick yang seharga 35 juta gitu ya. Nah, itu kemudian dikonfirmasi, bahkan kalau nggak salah Travelokanya dia hadirkan di sidang itu, dan dikonfirmasi ada pihak lain ya, ada pihak lain nggak tahu si penjual tokonya itu yang memang diduga ada bermain ada kenakalan ya. Nah, menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, saya mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 22 dan pasal 28 ya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 99, jika konsumen dirugikan oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha pertama yang langsung berhubungan, yang kontak, yang transaksi itu dapat digugat di pengadilan maupun di BPSK ya. Baru nanti si pelaku usaha mempunyai hak untuk membuktikan. Jadi pembuktian terbalik. Nah, ini barangkali Bapak Ibu sekalian, Pak Jamaluddin, ini cukup banyak rekan-rekan kita yang belum mengetahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen menganut ajas pembuktian terbalik. Itu buktinya di pasal 22 dan 28. Saya kira itu saja sementara karena waktu dan mungkin ada yang mau nanya lagi. Nanti bisa komunikasi langsung Pak Jamal. Terima kasih. Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak narasumber yang telah menyampaikan pemaparan dan jawaban. Untuk selanjutnya langsung saja kepada narasumber yang kedua, yaitu Ibu Dr. Eli Ruslina, Sarjana Hukum. Kami persilahkan. Baik, Ibu. Waktunya 12 menit. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur sekali dapat bergabung di dalam acara webinar dalam kuliah umum ini dengan Bapak Ibu atau juga rekan-rekan mahasiswa di Universitas Pamulang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad sebagai Wakil Rektor 3 Universitas Pamulang. Kedua, Bapak Johan Effendi dari BPKN. Kemudian kepada rekan saya sendiri, Bapak Dr. Firman. Kemudian dari YLKI, Bapak Ibu dari komisioner, mungkin Bapak Ibu dosen dari Universitas Pamulang, dan rekan-rekan mahasiswa serta peserta yang hadir dalam acara kuliah umum. Di dalam kesempatan memberikan materi dalam kuliah umum ini pertama-tama saya ingin mengedepankan bagaimana perlindungan hukum konsumen atas relasi saat pandemi COVID-19. Saya lebih fokus mengacu kepada adanya kredit yang macet pada saat pandemi ini. Pertama mungkin ini sebagai penyegaran ya, kalau tadi Bapak Dr. Firman itu sudah menjabarkan mengenai konsumen ya, atau perlindungan konsumen. Saya teringat ya, dari dosen saya Profesor Johannes Ibrahim gitu ya. Johannes Gunawan, bahwa kita itu harus mengenal dua semacam grand theory ya di dalam perlindungan konsumen. Pertama, apa yang dikenal atau Bapak Ibu ketahui mengenai caveat emptor, dan kedua caveat emptor. Nah, kita sebagai konsumen atau mungkin Bapak Ibu juga ada yang sebagai pelaku usaha harus memahami tentang itu. Jadi kalau dulu paradigma daripada perlindungan konsumen itu, konsumen itu harus berhati-hati. Itulah caveat emptor. Namun di era sekarang, apalagi kita sudah memiliki undang-undang perlindungan konsumen, ini tidak hanya menitipkan kepada kita sebagai konsumen yang harus berhati-hati. Ini juga harus menjadi perhatian dari para pelaku usaha. Yang tadi
Firman sudah menjelaskan ya secara panjang lebar bahwa sesuai caveat emptor bahwa para pelaku usaha ini harus memiliki itikat baik. Itulah mungkin perkenalan saya dalam menyegarkan perlindungan konsumen ini. Mungkin Ibu Moderator bisa menampilkan PowerPoint. Terima kasih. Slide yang pertama, Ibu. Jadi kalau saya melihatnya ya dari pendahuluan ini pada saat pandemi COVID ini memang adanya suatu kebijakan ya, suatu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah ya, khususnya oleh Presiden ya, itu dengan lahirnya Kepres ya, Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam terhadap corona virus ini ya, itu sebagai bencana nasional. Nah, dari keputusan tersebut itu diturunkan ke dalam peraturan otoritas jasa keuangan yang mungkin Bapak, Ibu dan mahasiswa sudah mengenal atau membaca POJK nomor 11 garis miring POJK titik 03 tahun 2020. Nah, ini pada prinsipnya yaitu memberikan stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan terhadap pandemi COVID ini. Nah, kalau saya melihat ya di sini ya, justru ini lebih memfokuskan kepada relaksasi kredit di bidang perbankan. Nah, sehingga lembaga-lembaga keuangan lainnya, menurut saya lihat ini belum tercover ya misalnya. Nah, sehingga di sini Undang-Undang Nomor 7 tentang perbankan yang diperbaharui oleh Undang-Undang 1098 juga dijadikan sebagai dasar atau sarana ya untuk penyelesaian masalah kredit. Ibu, slide dulu, Ibu. Nah, jadi sebagaimana di dalam ketentuan undang-undang bahwa bank itu memberikan semacam peluang, nah, sehingga fungsi bank ini sangat besar karena bank itulah yang menjadi penyalur dana terhadap masyarakat. Ya, jadi bank itu memiliki fasilitas berupa kredit, ya, di mana kredit itu yang sangat diminati oleh masyarakat, ya, dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau dilihat di sini, tadi Pak Firman menjelaskan bank itu sebagai badan usaha, bisa juga menjadi pelaku usaha dan juga mungkin saja bank itu bisa menjadi konsumen, ya, karena bank juga merupakan badan usaha. Saya melihat ya dalam perbankan ini bahwa yang terlibat di dalam relaksasi perbankan itu tadi dikemukakan oleh Pak Dr. Firman, itu juga banyak nasabah yang mungkin disetarakan dengan konsumen, antara lain ya mungkin saja bisa badan usaha, bisa badan yang berbadan hukum, badan usaha berbadan hukum, bisa pertanahan, dan mungkin juga jenis usaha-usaha lainnya. Nah, di sini saya melihat seperti tadi dicontohkan banyak juga drivernya dari misalnya ojek online ya, terutama untuk Gokar, itu banyak yang mengalami dampak ya terhadap pandemi ini. Terutama mereka tidak bisa melaksanakan operasional, apalagi mereka itu punya asetnya itu ya satu-satunya dari zaman kredit. Sayangnya kreditnya itu mereka tidak banyak yang melalui perbankan, tapi melalui leasing. Nah, ini kalau saya lihat salah satu yang terkena dampak, mereka itu meskipun ada kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, mereka itu tidak bisa memanfaatkan kebijakan ini sebaik itu yang pertama. Kemudian jelas bahwa di era global ini terus ya
terus mempengaruhi terhadap perkembangan kehidupan masyarakat, ya, sehingga para pelaku bisnis pun ini merasakan, ya, pengaruh dari ekonomi global itu juga berdampak, ya, kepada khususnya ekonomi nasional. Nah, kemudian masyarakat yang mendapatkan dana dari perbankan ini salah satu masyarakat yang memang sangat sangat potensi untuk meningkatkan, ya, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya, karena perbankan tidak akan berkembang perekonomian kalau memang masyarakat juga tidak mengambil salah satu perbuatan yang berkaitan misalnya dengan kredit perbankan. Ibu, slide ketiga. Nah, di awal tahun 2020, ya sekitar Januari bahkan sampai lockdown-nya itu di Maret, ya. Nah, itu penyebaran COVID menjadi tidak terkendali. Jadi di awal bulan bahwa semua kegiatan yang semula ini memasuki ke dalam persoalan kesehatan ini juga telah mengakibatkan peristiwa ini ke dalam perekonomian. Oleh karena itu di sini pemerintah harus mengambil langkah-langkah, ya, antara lain apa? Memberikan stimulus tadi, ya, yang oleh Presiden Jokowi itu, ya. Nah, kemudian berkaitan dengan dampak yang paling besar itu, yaitu bidang ekonomi yang kalau saya kaji di sini adalah salah satunya mereka-mereka yang memang secara kepastian hukum, ya, itu tidak mempunyai misalnya landasan-landasan hukum yang kuat, khususnya salah satu contoh yaitulah para pemilik kendaraan, ya, hasil kredit dari misalnya leasing. Nah, mereka itu sepertinya kurang mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, ya, dengan adanya regulasi POJK ini. Baik, Ibu, selanjutnya. Nah, akibat dari pertumbuhan ekonomi ini salah satunya yaitu pada sektor perbankan. Jadi kalau saya alami dan melihat gitu ya dari hasil diskusi dengan rekan-rekan yang terlibat di dalam praktek perbankan. Nah, kalau untuk nasabah-nasabah perbankan, apalagi nasabah-nasabah konsumen, ya, itu perusahaan-perusahaan besar, itu mendapatkan fasilitasnya yang begitu memberikan manfaat. Misalnya ada restrukturisasi, penjadwalan ulang kredit. Tapi saya sandingkan tadi dengan mereka yang menikmati kreditnya itu dari leasing. Nah, mereka hanya diberi tenggang waktu itu, kalau hasil saya dari diskusi, ya, dengan teman-teman, itu hanya 3 bulan diberi kesempatan untuk tidak membayar pokok, tidak salah, ya. Nah, selanjutnya meskipun masa pandemi COVID ini terus berlanjut, itu mereka sampai tadi kata Pak Dr. Firman, ya, mungkin saja usahanya menjadi tutup atau pilot misalnya. Nah, para pemilik kendaraan hasil kredit terutama leasing ini banyak sekali orang yang mengembalikan kendaraannya ke perusahaan, sehingga di sini perlindungan hukum bagi mereka itu jadi kurang, ya. Nah, kemudian kalau saya lihat dari hasil pengamatan dari sebuah tulisan, ya, data OJK itu sejak 2020 terjadi peningkatan jumlah kredit masalah. Antara lain, waktunya 3 menit lagi, Bu. Oh iya, baik, Ibu. Bangga, Ibu. Di ketambahan Ibu barangkali. Ketambahan Ibu.
pembahasan. 3 menit lagi. Bisa. Ya, 3 menit lagi. Terima kasih, Bu. Jadi kalau dilihat ya dampak pandemi COVID terhadap masyarakat, terutama ya saya lebih fokusnya itu tadi ke misalnya para pemilik kendaraan online ya, kemudian pelaku usaha mikro kecil, nah itu. Nah ini kalau menurut saya ini apa ya belum mendapatkan perlindungan hukum dan bahkan belum bisa menikmati kebijakan dari pemerintah, terutama yang diturunkan oleh POJK. Ya, sehingga kesimpulannya bahwa POJK nomor 11 garis miring POJK titik 03 tahun 2020 itu memang sulit untuk direalisasikan karena memang di dalam praktek mereka itu sulit untuk mengikuti prosedur yang harus dilakukan oleh perbankan. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa ada diskusi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Eli Ruslina Sarjana Hukum yang telah memaparkan pada kesempatan siang hari ini. Untuk selanjutnya yaitu kami berikan kesempatan kepada penanya. Silakan. Boleh, Ibu Moderator. 3 menit. Silakan pertanyaannya disampaikan kepada narasumber pertama atau kedua. Kami persilakan. Boleh, Ibu Moderator. Ya. Amiruddin Rahman. Suaranya mungkin volumenya diperbesar. Boleh, Amiruddin Rahman. Halo, tes. Ya. Tes. Ya, bisa didengar. Tes. Ya, silakan tes. Pak Amir. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Saya sebelum bertanya mau sampaikan dulu kepada kawan-kawan semua yang ada di sini. Jadi saya dari BPSK, juga mahasiswa. Jadi di BPSK itu, kebetulan saya BPSK Kabupaten Sukabumi. Jadi BPSK itu mengenal, di lingkungan BPSK ya, boleh saya katakan seluruh Indonesia itu mengenal ada semacam 3 aliran. Jadi aliran, saya tidak perlu sebut, 2 aliran ini. Salah satu aliran yang kami kenal di lingkungan BPSK itu adalah aliran Bapak Kesepuhan atau alias Dr. Firman. Yang kedua, kami menyampaikan secara umum BPSK, menyampaikan terima kasih pada Bapak Firman, karena beliau selalu menyempatkan diri sebagai ahli di persidangan BPSK, walaupun beliau tahu tidak ada uang untuk itu, karena memang BPSK nggak ada uang untuk menghadirkan ahli. Baik, saya langsung terkait dengan pertanyaan. Kita tahu bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu mengenal 3 lembaga, yaitu BPKN, BPSK, dan LPKSM. Saya singgung terkait dengan BPSK. Kita tahu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu menyebutkan bahwa untuk membantu pencari keadilan itu, peradilan itu harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kalau kita hubungkan dengan BPSK, BPSK itu tidak hanya sederhana, dia sangat sederhana. Sederhana itu cukup gugatan, jawaban, pembuktian, putusan. Kemudian dia cepat, 21 hari kerja itu harus sudah diputus. Kemudian dia biaya ringan. Berperkara di BPSK itu tidak membutuhkan biaya. Jadi gratis berperkara di BPSK itu. Terhadap putusan BPSK itu diajukan keberatan ke pengadilan negeri. Tidak puas dengan putusan pengadilan negeri, diajukan langsung kasasi ke Mahkamah Agung. Artinya di sini BPSK benar-benar mewujudkan yang disebut dengan asas peradilan cepat, sederhana tadi, dan bahkan tidak ada biaya. Cuma yang jadi persoalan itu adalah putusan Mahkamah Agung itu selalu saja membatalkan putusan BPSK. Padahal seharusnya bisa saja Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi negara itu bisa saja memperbaiki putusan. Jadi tidak perlu membatalkan putusan. Kasihan nanti pencari keadilan mulai lagi dari nol. Jadi pada akhirnya konsep peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan itu, mohon maaf, itu sekedar omong kosong akhirnya. Nah, saya menjadi pertanyaan saya begini. Kita tahu bahwa
tugas BPKN itu betul memang bahwa dia hanya katakanlah bagaimana membentuk LPKSN, tidak menyinggung-nyinggung terkait dengan BPSK. Tetapi saya melihat bahwa saya punya ini ada di pasal 34 ayat 1 disebutkan begini, huruf A. Untuk menjalankan fungsi, BPKN mempunyai tugas memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen. Kalau saya tahu, bisa saja ini ditafsirkan bahwa BPKN juga seharusnya memberikan perhatian kepada BPSK. Fakta yang kami lihat, BPSK dengan BPKN itu seolah-olah kayak bersaing. Padahal BPSK itu mohon maaf lah, ecek-ecek lah. Kami menganggap BPKN itu adalah kakak tertua. Pertanyaannya adalah, bagaimana perhatian BPKN terhadap BPSK? Jadi jangan melihat kami seolah sebagai musuh, tapi melihatlah kami sebagai adik. Supaya yang namanya pencari keadilan itu benar-benar mereka itu terlindungi. Saya pikir seperti itu ke Bapak Dr. Kasipuan. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon maaf jika ada ini. Saya terlalu bersemangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Amaruddin dari BPSK Kabupaten Sukabumi. Silakan untuk penanya selanjutnya. Izin bertanya atas nama Sheila Mitana. Selamat. Ya. Silakan. Pertanyaannya ditujukan kepada narasumber. Pertanyaan ya diajukan kepada pemateri pertama. Ya. Izin bertanya Bapak, apa yang harus kita lakukan ketika kita kena klausula baku tapi ditipu? Kita terkena penipuan tapi ada klausula bakunya gitu. Ya. Contohnya klausula baku di bidang apa, Sheila? Misalnya kita beli handphone, Pak, di counter, ternyata handphonenya itu rakitan, sedangkan dalam itu tertera bahwa handphone sudah dibeli tidak dapat kembalikan. Oke. Begitu Pak. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Sheila. Untuk selanjutnya masih ada waktu penanya selanjutnya? Ya, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Ya, izin bertanya untuk Pak Firman Tumantara. Ya. Perkenalkan, nama saya Novrianus Samosir, Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Kita ketahui, Pak, di masa pandemi ini selalu kita dengar ada peminjaman online, begitu, Pak. Ya. Kadangkala karena kemudahan itu dengan instan, yang mana masyarakat atau bahkan kita sebagai mahasiswa juga memperlakukan hal peminjaman tersebut. Tetapi kadangkala di akhir itu kita katakan gagal bayar, begitu Pak. Dengan adanya gagal bayar ini selalu terjadi semacam intimidasi. Yang pertanyaan saya Pak, di dalam hukum adakah yang mengatur tentang tata cara untuk penagihan agar identitas seseorang yang ditagih itu tidak tersebar luas dan kemudian mengganggu privasi orang tersebut, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih sebelumnya, Pak Firman Tumantara. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih, Pak Nover. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Nover. Silakan untuk penanya berikutnya. Mohon izin, saya bisa bertanya? Ya, silakan. Ya. Selamat pagi dan menjelang siang untuk kita semua. Mohon izin Pak, saya mau bertanya mengenai persoalan-persoalan yang saya lakukan. Sebelumnya suara saya jelas ya? Jelas. Soalnya ada feedback kalau saya dengar di sini. Oke, langsung saja ya. Bagaimana dengan masih banyaknya terjadi permasalahan Pak? Permasalahan seperti pemasaran perumahan yang tidak memiliki landasan hak atas lahan perumahan, muatan transaksi dan kurang jelasnya skema sehingga mengakibatkan hak konsumen itu status kepemilikannya tidak jelas dan terkadang pembatalan pemesanan unit itu serta pelanggarannya terjadi gitu Pak. Nah, kalau menurut saya yang saya ambil dari beberapa sumber, pengaduan konsumen BPKN itu kan menurut data berjumlah 2.695. Mohon izin kalau misalnya seandainya sumber saya salah ya. Di mana 260 itu diantaranya sektor perumahan, baik rumah tapak maupun rumah susun atau apartemen, begitu. Nah, lalu seperti apa gitu loh masalah sektor perumahan
yang terbagi beberapa kategori seperti yang saya ketahui seperti legalitas, fisik, serah terima, fasilitas umum, dan fasilitas sosial, pembiayaan, lembaga keuangan, bank, dan non-bank gitu. Dan perhimpunan pemilikan penghunian satuan rumah susun atau P3SRS ya dalam perkembangannya saat ini. Lalu bagaimana agar suatu persoalan yang diberikan terhadap pembangunan prasarana dan utilitas umum atau PSU ini tidak sesuai dengan perjanjian tersebut, Pak. Pengembang nakal yang tidak membangun suatu perjanjian itu hingga sertifikat hak kepemilikan yang tidak kunjung diserahkan bank penyalur ketika KPR telah lunas begitu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan, persoalan yang saya pernah saya ungkapkan juga di beberapa kesempatan juga. Terima kasih, Pak. Iya. Sama-sama. Ya. Gimana Bu Moderator, apa dijawab dulu atau masih menunggu? Satu kali lagi ya untuk penanya, satu kali lagi kesempatan untuk penanya, kami persilakan. Mohon izin, boleh bertanya? Assalamualaikum. Kalau sudah tidak ada, bisa ada langsung. Barusan siapa? Saudara Bahti, Pak Bahti. Saudara Bahti. Baik, Pak. Suaranya mungkin bisa diperbesar volumenya, karena kami tidak bisa mendengar. Baik, Bu. Begini, Pak. Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, itu tegas menyatakan bahwa keamanan dan kenyamanan konsumen merupakan bagian dari hak konsumen. Namun, bisa dengar ya? Gimana, Bu? Nggak bisa dengar ya? Suaranya tidak jelas, barusan listing. Oh. Ya. Nggak bisa terdengar, hilang. Ya. Mungkin bisa dilanjut karena waktunya, Pak. Ya, betul. Pak narasumber. Ya. Silakan, mau Bu Eli dulu atau saya dulu? Silakan Bapak. Tadi sesinya yang pertama itu ditujukan, pertanyaan pertama itu ditujukan kepada Bapak. Ya. Nanti kita dilanjut dengan Ibu Eli. Ya. Kami silakan. Ya, baik. Yang pertama mungkin saya akan menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Amir dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sukabumi. Baik. Ya. Namun sebelum itu saya ingin sampaikan, barangkali di sini adik-adik kita mahasiswa yang tampaknya ini mayoritas mahasiswa kan, mungkin perlu penjelasan dulu ya, meskipun ada di sini di Fakultas Hukum, tapi saya nggak tahu di Unpam ini ada mata kuliah hukum perlindungan konsumen atau tidak. Yang jelas saya ingin menyampaikan bahwa saudara-saudara sekalian, di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu diatur adanya pembentukan 3 lembaga ya. Ada BPKN, ada BPSK, dan LPKSM. Nah, ketiga lembaga ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Nah, seperti saudara-saudara sekalian, BPKN itu adalah bertanggung jawab kepada Presiden langsung, ya, kepada Presiden langsung, dan anggotanya itu diberikan atau di-SK-kan oleh Presiden, ya, bahkan oleh DPR RI. Jadi kami komisioner BPKN itu ada 2 dasar hukum, ada 2 SK dari Presiden dan DPR RI. Ya, itu yang pertama. Kemudian tugas wewenang BPKN ini saudara-saudara sekalian bisa baca mulai dari pasal 33. Ya, tugas wewenangnya ada di pasal 34, silakan dibaca. Apa bedanya antara BPKN yang tertuang dalam pasal 34 tugas wewenangnya, kemudian BPSK tugas wewenangnya ada di pasal 52, dan LPKSM ya ada di pasal 44. Jadi silakan saudara-saudara sekalian, apalagi mahasiswa Fakultas Hukum, bisa membaca pasal-pasal tersebut. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan Pak Amir ya. Kami kalau tidak salah
terutama Komisi 4 yang membidangi kerjasama dan kelembagaan itu tengah merencanakan adanya pertemuan online ya dengan BPSK dan LPKSM seluruh Indonesia atau Jawa Barat paling tidak ya. Nah, cuma itu adalah kewenangan dari Komisi 4. Saya belum tahu persis agendanya kapan. Bahkan ada informasi dari teman-teman BPSK ini katanya harus membuat permohonan surat ulang. Nah, ini juga nanti saya akan konfirmasi ke Komisi 4 ya, apakah betul ini sudah kurang lebih dari November ya, permohonan dari Perhimpunan BPSK Jawa Barat ingin mengadakan pertemuan dengan BPKN, tapi mungkin saya akan tanyakan ke sekretariat. Jadi memang betul tidak hanya LPKSM saja yang saya sepakat dengan Pak Amir ya, bahwa BPKN itu bukan hanya membina dalam tanda petik ya LPKSM, karena pembinaan itu ada di Kementerian Perdagangan atau Dirjen PKTN ya, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Tapi juga BPKN ya. Jadi saya sepakat dengan Pak Amir bahwa BPKN juga punya kewenangan untuk membina dalam tanda petik ya. Kenapa saya katakan dalam tanda petik? Karena tidak secara eksplisit. Cuma kalau kita lihat secara umum bahwa Badan Perlindungan Konsumen Nasional itu di dalamnya juga ada BPSK dan LPKSM, dan tentunya ini harus menjadi concern tersendiri gitu. Jadi sepakat Pak Amir, saya mungkin nanti dengan Pak Johan dengan Komisi 2 semua itu akan menyampaikan hal ini secara resmi kepada forum pleno ya nanti. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan dari Mbak Shirley ya, atau siapa? Sela. Mengenai klausul baku. Klausul baku ya. Tapi mohon izin Pak Ketua K2 ya, Komisi 2, ini tampaknya banyak rekan-rekan, adik-adik kita, mahasiswa yang masih penasaran tampaknya ya, karena ini mencakup banyak persoalan ya, perlindungan konsumen ini. Jadi mohon izin untuk sementara, karena di dalam konsepnya BPKN itu akan membuat MOU dengan universitas termasuk mungkin Universitas Pamulang ya, akan membuat MOU dan juga tindak lanjutnya dalam bentuk surat perjanjian kerja SPK. Nah, sebelum itu secara formal dibuat, jadi untuk menjembatani kepenasaran adik-adik terutama, saya persilahkan Saudara Noverianus atau siapa tadi, ada beberapa orang mahasiswa untuk membuat grup WA ya, untuk membuat grup WA nanti bisa saya masukkan ke situ. Jadi kita bisa diskusi lebih panjang lebar. Ini untuk menunggu adanya MOU secara resmi. Ya, nanti kita lihat apakah ini berguna atau tidak. WA group ya yang terdiri dari para mahasiswa dan saya secara pribadi atas nama pribadi maupun kelembagaan. Nah, tapi nanti saya akan bicarakan secara formal apakah ini perlu atau tidak ya. Tapi sementara boleh aja silakan ya, kita tidak terlalu formal, tidak terlalu rigid ya. Tapi yang penting bagaimana kita BPKN melayani mahasiswa atau publik konsumen Indonesia secara cepat. Ini yang ada di pikiran saya seperti itu. Jadi tidak perlu birokrasi yang berbelit-belit. Oke, sekarang saya tunjuk Saudara Novarius. Ini Anda mahasiswa atau dosen? Mohon maaf, saya enggak. Mahasiswa. Saya mahasiswa, Pak. Oke. Jadi saya nggak pakai Bapak ya. Oh iya, Pak, nggak usah, Pak. Ya. Ya. Jadi Saudara Novarianus ya, Samosir aja, Pak, Samosir. Saudara Samosir, saya tunjuk dengan siapa tadi yang bertanya untuk membicarakan untuk membentuk grup WA. Nanti kita diskusi panjang lebar karena waktunya ini sempit ya. Dan ini mohon izin Pak Ketua, Pak Johan, kalau misalnya diperkenankan kita akan berlanjut, tapi sebelum ada keputusan rapat K2, kita jalan aja dulu lah ya, supaya tidak ada hambatan ya. Ya, baik, saya akan lanjut Pak Firman, nggak apa-apa, silakan. Amin.
Alhamdulillah. Nah, jadi sudah ada izin Saudara Samosir ya, ada izin dari ketua. Jadi silakan bentuk secepatnya. Nanti kita diskusi ya panjang lebar tentang segala hal berkaitan dengan perlindungan konsumen, tentang tata cara pengaduan ke BPSK, ke LPKSM dan seterusnya. Saya tidak keberatan, insya Allah ya. Anggap aja ini ibadah ya. Oke. Tadi Sheila, Adik Sheila mengenai klausula baku yang ada di dalam bill nota pembelian ya, nota pembelian. Itu maaf, Sheila mahasiswa hukum atau ekonomi? Hukum, Pak. Hukum. Semester berapa? 4. Semester 4. Nah, semester 4 Anda silakan setelah selesai webinar ini download Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 ya. Barangkali nanti Sheila bisa gabung sama Bang Samosir ya untuk ada di grup WA. Nanti kita panjang lebar kita diskusi ya, Sheila ya. Nah, kalau Sheila melihat pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, klausul itu tegas jelas itu dilarang di dalam pasal 18. Oke? Ya. Jadi pelanggaran terhadap pasal 18 atau bon pembelian yang masih ada klausul itu adalah batal demi hukum. Itu diatur dalam pasal ayat 4 kalau nggak salah ya, pasal 4 atau pasal 5, ayat 5 ya, pasal 18. Nah, pelanggaran pasal 18 itu adalah pidana. Diatur dalam pasal 62 ayat 1. Ya. Itu tolong dicatat ya, Sheila. Jadi dasar hukumnya sudah jelas ya, sudah jelas, itu bisa dipidana. Manakala masih beredar bon pembelian yang mencantumkan klausula seperti itu, Dek Sheila ya. Oke, sementara itu aja dulu ya, karena ini waktu ya. Dan juga karcis parkir ya. Tolong nanti Sheila, nanti kalau parkir difoto aja, difoto itunya karcis parkirnya di belakang ya. Itu ada klausul yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang 899 ya, pasal 18. Nanti tolong difotoin, nanti kita bahas di grup WA ya. Oh, Bapak kira, baik Pak, terima kasih. Bapak kira sementara segitu dulu ya, Sheila ya. Oke. Baik, Ya. silakan. Ya, Pak. Ya. Kita lanjut. Narasumber kedua barangkali mau menambahkan karena tadi pertanyaannya bukan untuk narasumber 1 dan 2. Jika tentang pembelian HP klausula baku. Nah, tadi kembali bahwa dalam perlindungan konsumen itu ada semacam paradigma. Jadi kalau kita sebagai konsumen, ya kita harus ingat paradigma itu, yaitu paradigma caveat emptor dan caveat emptor. Apabila Sheila sebagai konsumen harus ingat caveat emptor itu, sehingga disinilah peran konsumen dalam berhati-hati untuk membeli. Jadi tadi kalau menemukan klausula baku misalnya di dalam pembelian Anda, maka Anda harus dulu. Nah, ini mungkin juga semacam edukasi ya bagi para konsumen untuk berhati-hati misalnya terhadap produk-produk yang dijajakan oleh para produsen. Mungkin Ibu itu mungkin dari sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban dari penanya selanjutnya yaitu Saudara Novrianus tadi. Itu ditujukan kepada narasumber pertama yaitu berkaitan dengan mengatur tata cara dalam hal pembelian online ya, itu data, pengamanan data supaya data tersebut tidak tersebar. Silakan Pak narasumber. Iya. Baik, itu sampai sekarang ya ada beberapa regulasi yang memang melarang data nasabah ya. Nasabah ini adalah konsumen ya, saudara-saudara sekalian. Jadi nasabah konsumen, mahasiswa adalah konsumen, murid adalah konsumen, pasien adalah konsumen, ya. Semuanya itu adalah konsumen. Tapi untuk sektor tertentu namanya bukan konsumen. Ya, misalnya sektor pendidikan namanya mahasiswa atau murid. Di sektor jasa keuangan namanya nasabah atau pemegang polis misalnya di asuransi. Seperti itu ya. Jadi ini saya lupa menyampaikan supaya pemahaman adik-adik juga bisa lebih luas ya. Jadi jangan sampai apa bedanya nasabah dengan konsumen. Ya itu juga gitu ya.
Cuma saya ingin menyampaikan bahwa nasabah juga konsumen, ya. Di situ ada nasabah, ada pelaku usaha jasa keuangan. Kemudian ada penyelenggara kesehatan, juga ada konsumen, yaitu pasien dan seterusnya, ya. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan saudara Samosir, ya. Jadi kewajiban dan hak pelaku usaha dan konsumen itu ada di pasal 4 hak konsumen, ya. Bisa nanti dilihat, ya. Di antaranya huruf C itu adalah hak atas informasi yang jelas, benar dan jujur dari pihak pelaku usaha. Ya, ini penting sekali karena hak ini itu diatur juga dalam resolusi PBB tahun 1985. Ya, tentang hak atas informasi, ya, hak atas informasi. Dan ini merupakan hak asasi manusia generasi keempat, ya. Ini penting sekali diketahui karena apa? Karena cukup banyak pelaku usaha yang memanfaatkan informasi yang menyesatkan untuk dalam tanda petik menipu, ya, dalam rangka mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Saya katakan cukup banyak, tidak semua, ya, artinya tidak semua, ya. Jadi ada juga yang benar, yang jujur, ya, memberikan informasi. Tapi cukup banyak yang memberikan informasi yang menyesatkan, sehingga dengan sesat pikir itu, ya, dia bisa melakukan berbagai cara untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Nah, ini mohon dipahami seperti itu. Kemudian informasi yang jelas dan jujur itu juga merupakan kewajiban pelaku usaha. Itu ada pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban pelaku usaha. Nah, jadi dengan kata lain, ya, ada regulasi yang memang melarang, ya, data nasabah untuk disebarluaskan ke bank. Bank memiliki cabang finance. Nah, ini nggak boleh, dalam peraturan perundang-undangan nggak boleh. Tidak boleh memberikan bank kepada anak perusahaannya yang berbentuk finance data-data nasabah, ya. Bisa dicatat Saudara Noverianus, ya, Samosir, ya. Itu POJK nomor 1 2013. Ya, POJK, peraturan OJK nomor 1 moderator, ada satu orang lagi kalau nggak salah. Pak Firman, nambahan Pak Firman. Oh iya, silakan. Silakan Ibu tambahkan. Bapak, ya, biarin Bapak aja, ya. Selain konsumen kita punya hak-hak, tapi kalau saya sih lebih fokus bagaimana kewajiban kita sebagai konsumen juga itu harus diperhatikan, terutama kalau ya di mana ya konsumen itu wajib, ya, misalnya kalau ya poin itu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pakaian atau pemanfaatan barang dan jasa. Untuk apa? Untuk keselamatan dan untuk keamanan. Itu wajib dia konsumen juga itu harus memperhatikan, ya, memiliki itikat pembelian barang, sehingga kewajiban inilah yang akan melekat kepada konsumen, sehingga konsumen itu tidak kehilangan, gitu, hak-haknya. Itu Pak tambahan dari saya. Terima kasih. Yang dipertanyakan tadi perlindungan kesebarluasan, pertanyaannya tadi. Ya, jadi kalau toh misalnya saudara-saudara ya, ada yang bingung, ya, ada yang ya bingung, kok kenapa data saya ada yang dikontak gitu, ya. Nah, ini tentunya ada beberapa kajian saya, ya. Ini bisa atas dasar penyalahgunaan data, ya, yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan, misalnya bank atau dan seterusnya, ya. Termasuk juga ketika saat kita membeli kartu perdana. Nah, di situ data kita ada, ya. Dan itu diindikasikan data yang ada di counter-counter tentang data kita ini dimungkinkan atau diduga kuat ini bisa diperjualbelikan. Dan satu lagi yang tidak bisa ditutupi, ya,
bahwa di antara konsumen sendiri kadang-kadang bangga untuk menyampaikan data pribadi lewat WA, lewat Instagram, lewat apa ya, dengan bangganya dengan di FB misalnya, dengan bangganya menyampaikan data sendiri. Nah, ini tentunya untuk pihak-pihak yang nakal ya atau yang jahat ini bisa dimanfaatkan untuk mencari keuntungan. Kurang lebih begitu. Ya. Untuk selanjutnya yaitu penanya yang mau menambahkan Bu. Penanya yang terakhir yaitu tentang ketentuan satuan rumah susun, apartemen dan lain sebagainya itu aturannya seperti apa? Tadi dari Saudara Gilang yang menanyakan ya. Pak. Ya baik. Jadi untuk sementara saudara-saudara mahasiswa sekalian yang saya banggakan ya. Jadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen di dalam alinea terakhir, penjelasan alinea terakhir ya, tolong nanti dicek ya. Di dalam alinea terakhir penjelasan itu disebutkan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan payung, ya, merupakan payung yang mengintegrasikan. Nah, ya, mengintegrasikan apa? Mengintegrasikan undang-undang lain, ya, dalam memperkuat perlindungan konsumen. Kurang lebih begitu ya redaksinya ya. Nanti secara tegasnya silakan dibaca alinea terakhir dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, dari konsep ini saya berpendapat dan ini harus diperkuat di dalam nanti perubahan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlu diatur oleh sebuah pasal di dalam batang tubuh Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang baru yang menegaskan, yang memperkokoh, memperkuat adanya konsep umbrella act ini, ya undang-undang payung ini. Kenapa demikian? Saya agak kurang sepakat ya. Ada pihak yang berpendapat undang-undang perlindungan konsumen itu ini adalah undang-undang generalis. Saya kurang sepakat itu ya. Kenapa demikian? Karena banyak kejadian peristiwa dalam prakteknya undang-undang konsumen yang dianggap undang-undang general itu dikesampingkan dengan penerapan lex specialis derogat lex generalis. Nah, ini kapan konsumen akan dilindungi kalau undang-undang konsumen dianggap sebagai undang-undang general, lex specialis derogat lex generalis. Jadi undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum. Nah, undang-undang konsumen. Jadi saya tidak sepakat kalau undang-undang konsumen dianggap sebagai undang-undang umum ya. Ya, sementara ini ada pandangan bahwa undang-undang konsumen dikesampingkan oleh undang-undang OJK. Undang-undang 21 2011 ya, 2011. Nah, ini saya nggak sepakat gitu ya. Karena apa? Karena Undang-Undang 21 itu tentang OJK. Undang-Undang 899 tentang perlindungan konsumen. Di mana logika hukumnya ya undang-undang konsumen dikesampingkan oleh undang-undang OJK. Sementara judul dua undang-undang ini beda. Dan secara substansial, kapan konsumen akan dilindunginya kalau setiap undang-undang itu mengesampingkan undang-undang perlindungan konsumen. Sebut kasus Prita Mulyasari. Ya. Prita itu bisa dipenjara gara-gara dia dikenakan ITE. Ya, dikenakan undang-undang lain. Nah, ini kenapa nggak digunakan undang-undang konsumen? Karena undang-undang konsumen pasal 4 mengatur tentang hak untuk menyampaikan keluhan. Konsumen berhak untuk mengeluh, pasal 4 ya. Nah, si Prita ini karena pelayanan yang kurang bagus, itu dia berkicau di medsos, kemudian dikenakan ITE. Nah, ini logika hukumnya nggak kena menurut saya ya. Dan dari perspektif rasa keadilan ini nggak betul juga gitu. Nah, oleh karena itu saya tidak sepakat, tidak sependapat kalau undang-undang konsumen ini dijadikan sebagai undang-undang general ya. Pasti oleh undang-undang lain, oleh undang-undang migas, oleh undang-undang ITE, oleh undang-undang undang-undang listrik, undang-undang perumahan itu pasti akan dikesampingkan terus, termasuk kasus Aco, komedian Aco ya, itu juga dia dikenakan ITE, ya. Padahal dia berhak untuk menyampaikan pengaduan atas pelayanan developer yang kurang bagus gitu ya. Nah, ini barangkali filosofi dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adik-adik sekalian, perlu juga dipelajari ya, dan itu kebetulan dibahas dalam disertasi saya. Itu barangkali. Terima kasih Bu Moderator. Terima kasih
kepada Bapak dan Ibu narasumber yang telah memaparkan materi dan telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh penanya, yaitu berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen, baik yang berkaitan dengan jual beli online maupun perlindungan hukum terhadap akibat dari jual beli online, yaitu tentang penyebaran data yang tanpa izin atau tidak seizin oleh pemiliknya, dan perlindungan hukum terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pembelian rumah susun, apartemen, dan lain sebagainya. Jawaban-jawaban tersebut sudah dipaparkan secara lugas, akan tetapi apabila masih belum jelas, nanti tadi Pak Moderator sudah memberikan kesempatan akan membentuk WA Group, karena di dalam kesempatan ini memang waktunya terbatas. Jawaban-jawaban tersebut mungkin masih ada yang belum maksimal, maka kami persilakan para peserta untuk menyampaikan secara pribadi maupun ke BPKN ataupun kepada narasumber yang bersangkutan. Sekian, terima kasih. Saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam penyampaian atau tutur kata banyak kekurangan atau tidak pas penyebutan nama dan lain sebagainya. Untuk itu kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih. Taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih izin untuk Pak Firman Turmantara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti dikontak aja ke sekretariat ya, sama sih. Oh siap Pak, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Ibu Untung Susiasi selaku moderator. Tak terasa sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta mahasiswa yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir, serta memberikan pertanyaan yang sangat baik. Kami segenap tim panitia mengucapkan terima kasih kepada sahabat BPKN dan permohonan maaf apabila ada kurang berkenan di hati. Jangan lupa untuk para mahasiswa untuk mengisi post-test link yang sudah tersedia di layar, beserta link bahan materi, sertifikat yang sudah bisa di-download. Untuk para mahasiswa, jangan lupa follow akun IG BPKN, BPKN_RI, dan subscribe official YouTube channel Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Salam konsumen berdaya. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama, dimohon para peserta webinar mengaktifkan kameranya untuk sesi foto bersama. Baik, slide 1, foto. Slide 2. Slide 3. Slide 4. Slide 5. Slide 6. Slide 7. Slide 8. Oke. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya, untuk anggota BPKN mengajarkan kami betapa pentingnya perlindungan konsumen ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu dan terima kasih semuanya. Hidup.
Mohon maaf, linknya di mana ya? Link buat materinya di mana ya? Tadi di sini saya sudah cek nggak ada. Thank you guys. Sertifikat Ali. Materi presentasi pembicara di-share aja di grup WA sama link post Pak, izin saya belum bergabung di grup WA, tapi saya sudah mendapatkan email, Pak. Ya. Ali, bebok cukur nih. Bang Samosin, jangan lupa masukin ke grup. Ali dalam foto nongol. Saya udah dapat. Bang Samosir, jangan lupa dimasukin ke grupnya ya. Sapu. Ada yang cantik tuh. Sapu. Itu sertifikat gimana? Di email, dikirim email. Sapu. Baru juga seminar udah nanyain sertifikat. Wah, Ali sengaja nggak keluar-keluar nih Ali nih. Ada apa, Ando? Abang ganteng. Kurniawan Syah Diki monitor. Yunan mantap Yunan. Yunan mantap ketua kelas. Kennedy. Yunan nge-slide cepet banget Yunan. Ambil Mama, ambil lagi anuan itu tuh yang kakak lama. Link optionnya di mana? Linknya nggak bisa ya? Yang sertifikat nggak bisa ya? Iya, link sertifikatnya nggak bisa. Link sertifikatnya juga nggak bisa. Sama Materinya juga nggak bisa. materi bisa kok. Coba pakai bismillah, makanya bismillah. Kalau yang materi bisa. Kalau link absennya mana? Kan pretest sudah termasuk absen, Neng. Oh iya. Yang udah kebuka materinya tolong di-share ke grup dong. Oke. Ya, terima kasih. Yang udah join grupnya tolong. Udah selesai ya? Ini udah selesai. Kayaknya udah. Udah kali ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
buat para mahasiswa khususnya Universitas Pamulang, silakan untuk berdiri. Ya.